akan lebih banyak berhubungannya dengan parenting seperti itu ya. Ya. Nah, baik, kenalkan, nama saya Ganesha Widya, bisa ditemuin di Instagram @ganesyawp, kalau untuk di IG-nya. Secara background pendidikan, saya 2010-an itu lulus dari Victoria University di Australia. Majoringnya memang developmental psychology atau psikologi perkembangan seperti itu. Selama ini banyak bergelut di dunia psikologi, baik psikologi pendidikan, terutama memang paling banyak itu di psikologi klinis dan psikologi pendidikan, paling banyak seperti itu. Saat ini memang aktivitas kesehariannya itu sebagai founder dan juga kepalanya dari PT Biometrik Pribadi Indonesia, atau kita identiknya dengan Biometrik Indonesia, Biometrik_ID, itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, psychological assessment, dan juga psychological counseling service seperti itu. Oke, itu perkenalan sedikit dari saya ya. Nah, kita mulai ke intinya saja. Kurang lebih saya untuk materinya 45 menit ya, Bu Olive ya? Ya. Nanti mungkin seperti saya kalau masih ada waktu Kak, tolong di-share yang ada report. Oke. Baik. Supaya orang tua ada gambaran bahwa oh ini tuh ada ngaruhnya toh gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Olive. Oke, kita mulai dari pandemi. Coba deh kita, Bapak Ibu yang hadir di sini, apa sih yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pandemi seperti itu? Apakah itu konotasinya positif atau negatif kah? Mayoritas ketika saya tanya seperti ini, ketika di beberapa sharing-sharing yang kami pernah adakan, mayoritas jawabannya adalah menyakitkan, menyebalkan, menyedihkan, membetekkan. Mayoritas itu adalah konotasi negatif. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan aja ketika mendengar kata pandemi, apa sih yang tergambar di pikirannya seperti itu. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Ini sebagai salah satu langkah awal kita. Seperti apa sih kita mendefinisikan, seperti apa sih kita memahami tentang apa yang disebut dengan pandemi seperti itu. Karena ini penting untuk kita paham, kita sadar, dan kita tahu, oke, berarti pandemi itu menurutku seperti ini loh. Agar apa? Agar kita bisa berdamai. Karena kan ada yang agak denial ya, pandemi. Kok ini biasa-biasa aja. Enggak kok, ini hal yang ntar lagi selesai. Atau ada banyak hal yang banyak pihak yang mengatakan ini nggak ada, ini hanya sebagai apa, tanda kutip konspirasi ataupun yang lainnya lah. Nah seperti itu. Tapi yang harus clear kita jujur pada diri sendiri bahwa apa sih yang kita pahami, atau apa sih hati kita berbicara tentang pandemi, itu adalah kunci masuk kita untuk tadi tanda kutip tetap waras gitu. Karena beberapa pihak atau beberapa klien dari kami ketika kami coba ajak masalah pandemi, nggak mayoritas lah ya, beberapa itu masih Mas Ganes, ini bener nggak sih pandemi ini sih? Ini apakah memang nyata sih? Jadi denial seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya tadi karena denial, karena memang tidak menerima acceptance. Jadi kan ketika kita sadar nih, oke, ini pandemi, memang ini situasi yang tidak baik di masalah ekonomi, masalah mental, masalah apapun, oke. Kita terima dulu nih, bukan terima tanpa apa-apa, tapi at least kita menerima ini situasinya pandemi. Nah, itu sih Bapak Ibu sekalian, karena kunci kesadaran kita untuk masuk ke kesehatan mental adalah acceptance atau menerima. Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih kita menilai atau kita memahami sebuah konsep dengan nama pandemi ini. Nah, nanti kita akan gali lagi di belakang. Nah, jadi pandemi ini memang sangat berdampak luar biasa besar, tidak hanya di sektor bisnis ekonomi,
tapi juga melanda di sektor pendidikan, terutama untuk anak-anak kita ya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya tidak ada satu konsep pun pendidikan di dunia itu pendidikan virtual, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, berubahlah konsep pendidikan yang tadinya pendidikan tatap muka menjadi pendidikan pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi ini adalah salah satu dampak dari pandemi itu. Nah, ketika kita bicara, nah, ketika kita bicara masalah pendidikan jarak jauh atau problematika pendidikan jarak jauh, apa sih yang terbayang oleh orang tua seperti itu? Banyak sekali kegelisahan, banyak sekali keluhan, banyak sekali curhatan yang kami terima baik dari saya pribadi ataupun dari tim psikolognya Biometrik Indonesia. Keluhannya sama. Yang pertama, orang tua merasa direpotkan karena yang tadinya memang sekolah itu pendidikan atau belajar itu tugas utamanya adalah pihak sekolah. Nah, sekarang mau nggak mau orang tua nih yang akhirnya bisa jadi 60-40 sekarang ya, 60% orang tua, 40%-nya sekolah karena kan di rumah nih anak-anaknya seperti itu. Yang tadinya semua pembelajarannya itu menjadi bebannya pihak sekolah, sekarang harus sharing seperti itu. Akhirnya apa? Orang tua kayak kemarin, Mas Ganes, aku itu bingung ya. Aku kan udah bayar uang SPP mahal banget ya. Aku udah bayar uang sekolah mahal banget ya. Kok aku masih ngajar ya? Terus apa ya tugas gurunya ya kalau gini ya? Nah itu banyak yang cerita gitu ke saya seperti itu. Jadi memang sekarang orang tua dituntut untuk ngajarin anaknya karena pembelajaran secara virtual itu memang banyak sekali bordernya, banyak sekali limitation atau batasannya yang memang akan sangat sulit nih untuk anak-anak melakukan pembelajaran seperti situasi normal. Makanya ini kan kita sebutnya pendidikan new normal seperti itu. Ada juga yang komplain, Mas, anakku capeknya nggak maksimal nih. Harusnya dia bisa apa, sekarang nggak bisa. Nah, seperti itu. Ada yang orang tuanya marah-marah, anaknya stres, gurunya bingung, dan segala macam problematika pembelajaran jarak jauh lainnya seperti itu. Nah, problematika inilah yang pada akhirnya membuat tingkat emosi, tingkat kesehatan mental orang tua itu menjadi up and down ya, naik turunnya. Jadi ada semacam gurauan dari teman-teman psikolog ini memang di masa pandemi ini alhamdulillah sih COVID-19-nya atau coronanya itu negatif, tetapi kok kayaknya mental illness-ku positif ya berarti. Kok kayaknya aku perlu ketemu sama psikolog ya untuk ngecek aku itu sudah mulai menuju ke arah stres nggak sih? Kok setiap hari aku tuh marah-marah terus ya kerjaannya. Aku itu apakah memang butuh apa sih? Nah ini jadi jangan sampai seperti itu sih Bu Olive ya. Jadi jangan sampai ketika kita swab PCR atau apapun lah kita ngontrol ngecek COVID kita, oh negatif, alhamdulillah. Nah, tapi di pekerjaan, di rumah tangga, di anak-anak, itu kita naik turun akhirnya ketika dicek pakai skala-skalanya psikolog, menunjukkan gejala-gejala yang masuk ke mental illness, kan jangan sampai seperti itu kan, seperti itu. Nah, lalu apa sih Mas Ganes atau Kak Ganes yang bisa kita lakukan untuk minimal kita paham bagaimana sih kita mengolah atau mengajarkan anak-anak kita menuju ke pendidikan yang new normal ini seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya. Kalau menurut Mas Menteri kemarin kan rencananya bulan Februari sudah bisa dilakukan pembelajaran tatap muka dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Menurut infonya seperti itu. Tapi kita nggak tahu apakah nanti di bulan Februari, berarti kan kurang lebih 3 bulan lagi. Ini 3 bulan lagi kondisi pandemi di Indonesia mereda atau masih seperti sekarang yang tingkat penambahannya masih kasusnya aktif 5.000 kasus penambahan per hari kan. Jadi itu memang masih besar sekali. Jadi ya kita nggak tahu. Jadi
jawabannya itu kapan ya ketika kita bisa normal lagi? Ketika ada vaksin. Udah, jawabannya hanya itu aja sih, boleh kan? Ketika ada vaksin, kita semuanya melakukan vaksinasi, ya insya Allah pandeminya itu sudah akan grafiknya itu landai. Nah, tetapi sebelum ada vaksin, berarti kita harus menyiapkan. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, untuk kita nih sebagai orang tua, kita butuh paham yang namanya paradigma atau bagaimana sih kita berpikir terhadap pendidikan atau pembelajaran di masa pandemi ini, seperti itu. Nah, jadi apa aja sih Kak Thomas Ganes, pergeseran paradigma di pendidikan new normal ini, apa aja yang harus kita siapkan secara pola pikir kita, seperti itu, sehingga kita nggak stres. Atau tadi ada yang di chat, ya butuh piknik, bener. Jadi kadang-kala kita juga butuh piknik, cuma kan tadi ketika kita piknik serem juga ya, waduh. Nanti ketika kita piknik belum reda gini harus gimana? Nah, serba salah. Nah, apa sih yang kita lakukan tadi ini? Jadi ada 5 pergeseran paradigma pendidikan di era new normal ini atau selama pandemi ini yang ini harus kita pahami, harus kita coba jalani sih gitu. Mau tidak mau, suka nggak suka, ini nih yang harus kita coba apa ya? Berdayakan di dalam diri kita. Apa aja sih? Yang pertama ini. Jadi orang tua di masa pendidikan new normal ini adalah sebagai garda terdepan. Artinya apa? Artinya orang tua ini adalah benteng pertahanan untuk anak-anak kita menuju pendidikannya, seperti itu. Kalau sebelumnya di pendidikan normal atau pendidikan tatap muka, kan guru nih garda terdepannya. Ibaratnya setiap hari bertemunya itu lebih banyak mungkin dengan gurunya ketimbang dengan orang tuanya. Nah, tetapi sekarang ini kayaknya agak kebalik nih, Bolif. Jadi sekarang ini orang tua nih yang harus sebagai garda terdepannya, seperti itu. Jadi ketika ada yang bertanya, berarti aku harus ngajar ya? Mengajar iya, tetapi tidak terus-menerus, seperti itu. Ada teknik-tekniknya, ada tata caranya bagaimana sih kita mengajarkan anak-anak kita, seperti itu. Tetapi yang harus kita pahami bahwa ya sekarang suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, ya kita nih sebagai garda terdepannya nih, seperti itu. Nah, terus fungsinya guru apa, Mas Ganes? Ya, guru itu sebagai tim support. Jadi nih kita kebalik. Jadi artinya gini, kalau yang sebelumnya itu guru sebagai garda terdepan, orang tuanya itu tim supportnya, nah sekarang dibalik. Guru sebagai tim supportnya yang dia harus siap menyupport beberapa fasilitas dari orang tuanya, misalkan barang ajar, kemudian fasilitas secara materi pembelajaran. Nah, orang tua di sini sebagai gardanya untuk membantu anak-anak mengingatkan, seperti itu. Nah, terus prioritasnya adalah keselamatan dan kenyamanan. Jadi memang kemarin ini sebetulnya Bu Olive, kami dari bulan Juli kemarin sampai baru Oktober kemarin selesai, kita roadshow ke beberapa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia melalui virtual seperti ini. Kita mengadakan semacam MOS untuk orang tua. Jadi kalau dulu masa orientasi itu untuk siswa, nah di masa pandemi ini yang diorientasi itu bukan hanya siswanya, tetapi orang tuanya, seperti itu. Karena memang di pembelajaran new normal itu keterlibatan orang tua memang ya minimal sudah agak lebih tinggi dibandingkan kemarin-kemarin, seperti itu. Memang ini yang menjadi beban orang tua. Banyak orang tua yang bilang, Mas, aku harus kerja, harus ngecek tugas-tugas anakku juga, harus ngajarin juga. Aduh, aku pusing banget. Nah, ini memang salah satu jadi beban orang tua di situ. Karena yang tadinya memang hanya 1-2 hal saja, nah sekarang banyak nih yang harus dilakukannya. Nah, memang kemarin kita ketika ngobrol dengan seluruh orang tua dan seluruh guru-gurunya itu, ada satu yang harus kita pahami bersama, yaitu guru dan orang tua itu harus bersinergi dan berkomunikasi untuk apa? Untuk membangun sebuah pola hubungan belajar yang tepat di rumah. Artinya guru juga harus sadar, jangan juga kita ngasih tugas banyak-banyak nih ke anak-anak kita, seperti itu. Karena
harus tahu bahwa orang tua di rumah yang mengajarkan itu memiliki keterbatasan. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mengajar. Itu yang harus kita pahami seperti itu. Jadi gurunya juga harus berperilaku asertif juga, jangan kayak kemarin ada orang tua yang curhat, iya aku kami dalam 1 minggu itu harus mengumpulkan 30 tugas. Waduh, bisa dibayangkan 30 tugas, belum tugas-tugas kerjaan kami, belum yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi guru juga harus mulai paham juga nih bagaimana guru-guru juga harus memberikan toleransi ke anak-anaknya ketika tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nah, inilah pentingnya komunikasi dan evaluasi bersama. Artinya apa? Artinya sekolah atau guru itu juga penting untuk dilakukan monitoring dan juga evaluasi bersama seperti itu. Nah, kebetulan di beberapa sekolah yang Biometrik Indonesia dampingi itu kita setiap bulan sih mengadakan semacam evaluasi sih Bu Olive seperti itu. Setiap bulan itu ada kayak parent conference seperti itu, kita evaluasi bareng. Apa yang memang masih tidak tepat, apa yang memang masih memberatkan baik orang tua, baik guru di pembelajaran bulan ini. Jadi kita evaluasi terus seperti itu. Jadi orang tua memberikan feedback, guru juga memberikan feedback. Nah, coba kita bikin jalan keluar bersama. Nah, oleh karena itu di poin yang kelima, komunikasi dan evaluasi itu memegang peran yang sangat penting. Artinya apa? Artinya boleh kok orang tua memberikan feedback ke gurunya, boleh guru juga memberikan feedback ke anak-anaknya seperti itu. Jadi komunikasi yang memang cukup penting. Jadi tidak boleh diem-dieman Bu Oli. Jadi karena orang tuanya merasa capek, diem aja udahlah terserah deh. Nah, gurunya juga bingung, ini gimana ya kok anak ini akhirnya di-labeling kan. Anak ini kok malas sekali sih, kok enggak disiplin, kok enggak bertanggung jawab. Nah, labeling itu. Nah, padahal kan terus gitu katanya. Betul, ini main terus, masih main game terus. Nah, ini jadi ketika komunikasinya tidak lancar, akhirnya ini salah satu bottleneck-nya atau masalahnya yang membuat hubungan antara orang tua dan guru atau masalah pendidikan anak itu menjadi bermasalah. Akhirnya orang tua marah-marah ke anak, anaknya bete, anaknya kesel, anaknya sebel seperti itu. Orang tuanya menjadi lebih stres seperti itu. Nah, ini beberapa paradigma-paradigma yang harus kita pahami bersama seperti itu. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan agar tetap sehat secara mental sih, Mas Ganes, seperti itu. Di sini saya berikan 3 tipsnya sih Bu Olive. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan bersama. Antara ini juga bisa kita bantukan juga ke anak-anak kita, ke guru-guru kita, supaya kita tetap sehat secara mental seperti itu. Karena memang yang paling penting selama pandemi ini adalah kita sadar dan tanda kutip waras bahwa ini memang situasi tadi seperti yang di awal tadi, ini situasi yang memang tidak menyenangkan untuk semua pihak seperti itu. Sebentar. Nah, jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini mindfulness atau kesadaran diri. Jadi artinya apa sih mindfulness itu? Kita sadar, kita paham kondisi-kondisi diri kita. Artinya apa sih mindful itu? Artinya itu kita sadar setiap apa yang kita lakukan itu memberikan dampak resiko dan konsekuensi ke depannya seperti itu. Nah, cara melatih mindfulness itu bagaimana? Kenali dan kendalikan emosi kita. Nanti kita akan breakdown di bawah. Gimana ya cara kita mengenali dan mengendalikan emosi kita ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus paham dan kenal diri kita sendiri sebelum mengenal orang lain atau mengenal anak-anak kita, keluarga kita, atau orang lain sekitar kita. Karena kadangkala kita itu merasa kenal sama diri kita, tetapi sebetulnya kita belum kenal-kenal banget seperti itu. Jadi ini nih salah satu yang membuat kita sering over expectation sama diri kita. Padahal kita di levelnya masih B, tetapi kita mengekspektasikan A seperti itu. Nah, jadi kita harus paham dan kenal diri kita sendiri. Menyadur katanya si Aristoteles kan, knowing yourself is the beginning of all wisdom seperti itu kan. Jadi ketika kita kenal, ketika kita paham diri kita, itu adalah awal
dari segala kebijaksanaan atau kebaikan. Karena minimal dengan kita kenal diri kita, kita tahu nih, oke, berarti aku itu akan marah ketika apa, aku akan sebel ketika apa. Nah ini, jadi kita pahami diri kita. Karena kemarin beberapa orang tua yang konsultasi atau konseling dengan psikolog biometrik itu selalu anaknya, oh ya anakku ini. Nah, selalu ngeblame atau menyalahkan anak-anaknya seperti itu. Nah, padahal ketika digali terus sama teman-teman psikolog dari biometrik Indonesia, itu ternyata ketidakpahaman dari orang tuanya terhadap bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anaknya, bagaimana sih cara handling atau cara mengatakan yang tepat ke anaknya, atau bagaimana membantu anaknya untuk melakukan regulasi seperti itu. Nah, nanti ini di pertemuan ini akan jelaskan gimana sih cara kita mengenal diri kita sendiri. Saat ini sih kalau di Biometrik Indonesia, karena kami memang lisensinya dari wilayah DISC, kita menggunakan profilingnya menggunakan DISC seperti itu. Nah, yang ketiga adalah regulasi diri. Setelah kita sadar, kita mindful, kita paham, nah kita melakukan regulasi diri. Artinya gimana? Oke, kita sadari, kita terima, kita pahami, kemudian kita lakukan step by step regulasi diri seperti itu. Jadi nanti ada stress meter, ada seperti apa, kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan. Seperti itu sih Bu Olive. Nah, kita akan breakdown satu persatu ya Bu Olive ya. Semoga waktunya cukup ya. Gimana kita melakukan mindfulness, gimana kita paham diri sendiri, gimana kita melakukan proses regulasi diri seperti itu. Karena 3 langkah ini, jujur sih Bu Olive, saya kadangkala masih, terutama di regulasi itu, kadangkala masih sering lupa gitu. Saya tahu mindfulness kan kita paham ya, oke, paham. Anak kita tipikalnya kayak apa, anak yang pertama kayak apa, anak kedua kayak apa, istri kita kayak apa, kita paham. Kita sadar nih seperti itu. Tapi regulasi diri ketika kita lagi hektik, nah itu tuh kita kadang-kala regulasi diri kita lupa gitu. Suara kita agak naik padahal tahu nih anak kita ini baperan seperti itu. Atau kita mengkritik secara langsung padahal kita tahu nih anak kita itu nggak bisa dikritik secara langsung. Nah seperti itu. Nah saya jujur masih agak PR juga di masalah regulasi diri nih seperti itu. Nah harapannya dengan kita paham 3 step ini, kita bisa lebih menjadi pribadi yang tanda kutip tadi waras, dan kita lebih sadar bahwa gimana ya kita mengendalikan diri kita sendiri gitu. Karena kan kalau di beberapa ilmu teori kepribadian kan, kita itu adalah tuan terhadap diri kita sendiri. Begitu kan Bu Olive ya. Tapi kan kadangkala kita nggak bisa menjadi tuan atas diri kita sendiri gitu. Ada yang mengendalikan diri kita seperti itu. Terpengaruh eksternal biasanya. Betul. Nah, oke, sekarang kita bahas satu mindfulness seperti itu. Jadi apa sih mindfulness itu? Jadi mindfulness itu adalah kesadaran. Artinya gini, kita harus mulai menyadari setiap apa yang kita lakukan. Paling simpel itu adalah kita sadar nggak sih kalau kita itu sedang bernafas. Itu yang paling penting Bu, seperti itu. Jadi kadangkala cara melatih mindfulness itu adalah kita diem, kita rasakan dulu nafas kita rasakan detak jantung kita. Seperti itu. Nah, jadi itu mindfulness, artinya kesadaran. Jadi salah satu untuk kita memahami sebuah kesadaran, kita harus paham yang namanya emosi kita. Nah, jadi kita menggunakan roda emosinya Plutchik. Ini seorang psikolog juga dari Jerman gitu. Jadi di sini kita harus tahu nih, kita sekarang itu sedang mengalami emosi yang seperti apa. Nah, salah satu latihan mindfulness, kita harus paham emosi apa yang sedang kita keluarkan. Artinya misalkan nih kita marah tuh, wow, emosi misalkan kan ya, oke. Apa ya yang membuat kita marah ya? Gitu. Oke, kita marah nih. Apa ya yang membuat kita marah ya? Seperti itu. Nah, itu kesadaran. Misalkan kita ketawa-tawa itu kan senang. Nah, seperti apa? Jadi roda emosi ini adalah macam-macam emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Nah, kita nggak wajib paham semua emosi kita, minimal 6 emosi dasar aja sih.
senang, kemudian sedih, kemudian marah, kemudian takut, kemudian kecewa, kemudian bahagia. Nah, jadi ada 6 emosi dasar yang memang kita nih sebagai sebagai manusia itu harus paham. Jadi misalkan nih kita lagi marah nih sama anak-anak kita, oke, kita lagi marah nih, kita harus tahu nih emosi ini emosi marah namanya, begitu. Jadi jangan dibalik. Misalkan nih kita marah sama anaknya, tapi kita bilang gini, mama ini nggak marah, mama ini gara-gara sayang sama kamu, mama ini kayak gini. Nah, ada kayak gitu kan, seperti itu kan. Itu jadi bingung ya Kak ya, marah tapi kok sayang gitu. Betul. Nah itu, jadi kita harus paham dulu. Misalkan nih kita lagi nonton film Korea misalkan ya, kita nangis tiba-tiba ada suami kita, kamu kok nangis? Enggak, kok aku nggak nangis, ini aku tuh cuma bahagia aja. Ya nggak apa-apa. Ketika kita sedih ya bilang saja sedih, ketika kita bilang marah ya nggak apa-apa, bilang saja marah, ketika kita bilang bahagia bilang aja bahagia. Nah ini nih, jadi salah satu cara kita melatih mindfulness, kita harus jujur terhadap apa yang kita rasakan secara emosi gitu. Ke orang lain, terutama ke anak-anak kita, karena kita ini bahasa parenting rata-rata gitu. Jadi banyak yang kemarin dia sih Mas Ganes, aku itu kalau marah sama anak itu aku kan sayang sama dia makanya aku marah. Oke, kita harus bedakan nih Bu, sayang marah. Ketika memang marah, aku aja memang itu marah. Ketika marahnya mereda, kemudian ibu membuatkan makanan, mijetin, kemudian nemenin main bareng, itu baru namanya sayang, seperti itu. Jadi kita harus mengkategorisasi seperti itu. Nah, ini ada caranya sebetulnya tadi yang saya sampaikan. Sorry, di sini dulu. Nah, jadi terima perasaan yang kita rasakan, terima dulu seperti itu. Jadi setiap perasaan itu ada logikanya. Artinya tadi ketika kita ngerasa marah, ya marah. Jangan bilang sayang seperti itu. Karena ketika kita bilang sayang, diri kita, terutama nggak usah ke anak lain, nggak usah ke anak kita deh, ke diri kita itu akan rancu. Otak kita mungkin Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Joy ya, yang film tentang emosi. Oh ya. Ya, nah kurang lebih pikiran tuh kayak gitu Bu. Jadi ada yang mengendalikan di otaknya, namanya itu yang mengendalikan pikiran kita. Jadi ketika kita marah tapi kita bilangnya itu sayang, pikiran kita tuh bingung, ini apa ya, aku harus mencet tombol yang mana ya, kalau di Joy kan gitu ya, yang mana nih, marah atau sayang nih gitu kan. Jadi pikiran kita akhirnya bingung seperti itu. Nah jadi ketika kita menyangkal perasaannya, artinya perasaan ini nggak akan hilang seperti itu. Jadi misalkan nih, enggak kok, aku nggak marah kok gitu, enggak, aku itu hanya sedih aja ngeliat anakku kayak gitu. Oke, marah nggak apa-apa, sedih ya sedih. Jadi harus dibedakan, jangan disangkal, karena kan kadang-kala kita itu sering menyangkal ya seperti itu. Biarkan aja, lepasin aja seperti itu, terima dulu aja. Oke, ini marah, ini sedih, ini kecewa, ini bahagia, takut, nah nggak apa-apa seperti itu. Baru ketika kita sudah terima, ketika kita sudah acceptance dengan perasaan kita cari tahu seperti itu. Kenapa ya kita marah ya? Oh, karena anak kita ini. Jadi kita akhirnya ketika kita terima, kita bisa berdamai dulu nih. Jadi pikiran kita atau otak kita itu jalannya bener nih, lurus nih. Oke, oh ini ibu ini marah nih, oke, pencet tombol marah, oke, kenapa marah? Nah, kita baru bisa melakukan proses berpikir secara lebih jernih ketika kita menerima pelajaran perasaan itu seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita tidak keluarkan tanda kutip secara sehat atau tidak akui, perasaan itu akan tetap ada di dalam diri kita gitu. Jadi marahnya itu akan tetap ada marah Bu, seperti itu. Jadi ketika nanti ada yang kan ada ya, kadangkala kita itu sering marah tanpa alasan jelas. Iya. Nah, bisa jadi itu adalah
marah yang kita tidak tidak dikeluarkan ya. betul, tidak kita terima waktu itu, akhirnya menetap gitu. Jadi perasaan itu ketika kita tidak acceptance atau tidak kita akui itu akan menetap. Jadi ketika kita menghadapi apa kita bingung, kok aku tiba-tiba itu pingin marah ya, kok pingin marah aja gitu. Jadi ya karena ada yang belum finish, ada yang belum tuntas di dalam diri di dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu logika yang ada di perasaan kita. Nah, mindfulness artinya kita sadar emosi kita, kita terima emosi kita. Terima dulu aja. Oke, nggak apa-apa aku marah, ya nggak apa-apa aku sedih seperti itu. Nggak apa-apa aku kecewa seperti itu. Jadi kan kadang-kala ada yang bilang, kamu tuh kuat, kamu itu hebat, nggak apa-apa. Itu terkesan menguatkan, tetapi akhirnya itu melemahkan dari dalam seperti itu. Jadi nggak apa-apa kok kita bilang kita lagi down, nggak apa-apa kita bilang kita lagi kecewa, kita lagi sedih, nggak apa-apa, kita terima dulu seperti itu. Jadi ibaratnya gini, it's okay to be not okay gitu. Jadi nggak apa-apa ketika kita bilang kita nggak baik-baik saja, berarti kan kita tahu terima tuh, oke aku nggak baik-baik saja. Nah, kita udah mindful tuh. Nah, ketika kita udah mindful, baru tuh kita cari tahu. Nah, ini sih yang disebut dengan mindfulness itu. Jadi kita sadar dulu bahwa state kita apa sih, kondisi kita apa sih sekarang ini. Karena yang menyebabkan banyak terjadi gangguan-gangguan yang berhubungan dengan mental itu karena kita tidak tahu atau tidak paham atau mungkin tidak terima state dari diri kita seperti itu. Oke. Kayak ini ya Kak ya, kayak judul drakor ya. It's okay not to be okay. Oh iya betul. Ya, jadi beneran nggak apa-apa sih gitu. Jadi ya terutama ini beberapa yang memang ada tipikologi orang-orang kepribadian namanya dominance itu merasa aku itu nggak mau terlihat lemah di mata istri dan anak-anakku, atau misalnya jadi ibu aku tuh nggak mau merasa terlihat tidak baik-baik aja di mata anak-anakku. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi bilang aja Kak, Dek, maaf ya mama lagi marah, mama lagi gak nyaman, jadi minta tolong ya. Nah, kita ngomong, jadi kita terima perasaan kita komunikasikan, akhirnya apa? Akhirnya anak-anak itu paham. Nah, ini jadi pengasuhan yang peka terhadap emosi anak itu akan membawa komunikasi yang baik untuk membantu anak mengatasi masalah hidupnya. Artinya apa? Artinya ketika kita peka terhadap diri kita dulu, terhadap emosi kita dulu, kita akan menjadi lebih peka terhadap emosinya anak. Seperti itu. Jadi ketika anak lagi sedih, misalkan tuh dia lagi ngerjain sesuatu, dia sedih, nggak bisa. Nah, ketika kita nggak peka, kita akan bilang, oh, kamu gitu aja nggak bisa sih, gimana sih? Nah itu kita kan nggak peka. Harusnya kita peka, dia lagi kesusahan, dia lagi sedih, nggak apa-apa, kita bantu dia. Oke, Dek, itu namanya sedih, nggak apa-apa adik bersedih. Kayak ini yang dilakukan istri saya ke anak-anak. Jadi waktu itu anak saya yang kedua, karena dia ekspresif, dia sudah raise hand, sudah tunjuk-tunjuk tangan di kolom chat, kemudian di Zoom, nggak dilihat sama ibunya seperti itu. Dia ngambek, laptopnya tutup tuh Bu, seperti itu. Laptopnya tutup seperti itu. Terus sebel seperti apa gitu. Nah, biasanya reaksi orang tua normal marah-marah pasti. Gimana sih kamu tuh nggak sopan, gimana. Itulah pasti ya seperti itu ya. Jadi malah menyalahkan si anaknya seperti itu. Nah, ya alhamdulillah kalau istri cukup mindful, jadi dia bilang oke, apa? Iya, Saka kesel, oke, nggak apa-apa Saka kesel, itu wajar, namanya kesel karena nggak ditunjuk. Oke, kamu chat coba, Kak, aku kok nggak ditunjuk sih Kak, seperti itu. Kamu nggak mau sebel, oke. Jangan dipaksa, tenangkan diri dulu, oke. Tenangkan diri dulu, nggak apa-apa. Ini namanya sebel. Nah, akhirnya coba deh kamu pegang dadamu, gimana detak jantungmu? Kenceng ya, duduk-duduk. Nah, jantung yang kenceng itu artinya kamu lagi tidak nyaman, lagi kesel, lagi marah mungkin, lagi sebel, nggak apa-apa. Coba kamu pegang dada kamu sampai detaknya itu pelan-pelan, baru nanti kamu
chat gurunya atau kamu masuk lagi ke Zoom. Nah, dia tenang tuh, ketika tenang, komunikasinya baik, akhirnya ngobrol lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang tadi akan sulit ketika kita sebagai orang tua bisa melakukan seperti itu ketika kita terhadap diri kita juga nggak peka. Jadi langkah pertama mindfulness itu sebelum kita membantu anak atau melatih anak itu ke diri kita dulu sih Bu Olive, seperti itu. Jadi saya mulai belajar untuk mindful sih sebetulnya ke anak-anak. Jadi kayak misalkan si kakak yang udah ABG kayak kemarin minta sesuatu yang berhubungan dengan biasalah anak-anak ABG itu kan Korea ya seperti itu. Nah, jadi padahal kemarin itu sudah dibelikan dia masih minta lagi seperti itu. Nah, saya tahu nih oke. Saya dulu kesel ya, apa sih cuma gitu-gitu aja, harganya mahal banget seperti apa. Tapi saya tahu oke, ini kan mungkin useless buat saya, belum tentu itu useless buat dia seperti itu. Nah, kita harus peka dulu nih. Oke. Padahal saya tuh udah mau ngomel lagi tuh Bu Olive seperti itu kan. Apa sih dari kemarin beli terus kayak gini, kayak apa kan beli botol Coca-Cola yang harganya berapa, yang ada gambar-gambarnya apa, terus beli botol apa ya, yang ya tadi ketika kita menggunakan persepsi kita, menurut kita itu nggak penting gitu kan. Nah, tapi menurut anak kita mungkin itu penting. Nah, itu tadi saya agak nahan tuh nggak ngomel itu kan. Padahal saya itu orangnya dibandingkan sama istri, saya itu lebih banyak ekspresif atau lebih banyak ngomelnya. Kebalik sih Bu Olive. Kalau di rumah saya itu yang lebih sering ngomel tuh bapaknya, bukan ibunya sih sebetulnya, seperti itu. Iya. Jadi kalau ibunya itu lebih kalem sih sebetulnya. Nah, begitu. Jadi tadi kita kembali ke sini ya tentang mindfulness. Jadi apa sih tujuan kita berarti mindfulness itu? Apa sih tujuan kita itu paham emosi kita itu? Nah, kita harus paham, kita harus peka terhadap emosi kita, karena dengan kita peka terhadap emosi kita, itu akan membuat kita juga peka terhadap emosi orang lain, terutama anak-anak kita seperti itu. Jadi bagaimana kita mau peka terhadap anak-anak kita ketika kita tidak peka terhadap diri kita sendiri? Bagaimana kita mau membantu memahami emosi anak-anak kita ketika kita masih belum paham, belum terima emosi yang terjadi pada diri kita. Nah, itu yang disebut dengan mindfulness, Bu Olive. Oke, begitu. Nah, ini yang tadi cara mengendalikannya. Nah, yang berikutnya adalah terkait masalah diri sendiri atau kenali diri sendiri ya, seperti itu. Jadi manusia itu sebetulnya terdiri dari 3 tipikologi: perilaku, karakter, dan watak, seperti itu. Jadi melihat sebuah kepribadian manusia itu sama kayak melihat gunung es, Bu Olive. Jadi apa yang tampak di permukaan itu tidak atau belum tentu merepresentasikan keseluruhan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, seperti itu. Ini apa sih yang bisa dilihat di sini? Artinya gini, perilaku apa yang tampak itu hanya 25%. Jadi perilaku itu adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Artinya ketika kita mau mengubah manusia, mengubah orang, kita bisa ubah perilakunya. Karakter itu ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Seperti itu. Karakter yang nggak bisa diubah apa? Karakter yang memang itu sudah drive dia dari lahir, seperti itu. Nah, watak ini yang susah sekali diubah. Jadi ketika kita ngelihat 3 tipikologi di sini, ketika kita kenal diri kita sendiri, kita harus tahu nih, perilaku kita seperti apa ya, karakter kita kayak apa ya, watak kita seperti apa ya. Nah, jadi ketika kita tahu nih, sadar, kita udah mindful ya tadi ya, udah mindful, oke, aku sadar aku tuh memang orangnya pemarah. Nah, pemarah ini apakah ini watak kita? Watak itu cara gini, memang dari kecil sampai sekarang dewasa itu menetap, itu watak gitu Bu Olive. Jadi misalkan dia itu memang emosional, suka marah, kemudian suka ngomong sama orang lain terus, nggak bisa berhenti, atau dia cenderungnya itu diam, itu kan watak. Jadi cara ngelihat watak itu adalah
kita ingat-ingat dari kita masih kecil sampai sekarang, hal yang masih tetap ada di dalam diri kita, nah itu bisa kita sebut dengan watak. Dan memang secara teoritis watak itu agak sulit untuk diubah. Bukannya tidak bisa, pasti bisa, tetapi memang lebih sulit untuk mengubah watak seperti itu. Nah, karakteristik itu adalah pengaruh dari pola asuh dan pengaruh dari lingkungan seperti itu. Nah, biasanya yang berhubungan dengan pola asuh, pengaruh pengasuhan itu agak sulit diubah karena itu kan sudah dilakukan repetisi berkali-kali gitu kan. Kalau mungkin Bu Olive pernah belajar ya apa NLP itu kan sesuatu yang direpetisi terus-menerus, itu kan menjadi sebuah kebiasaan baru seperti itu kan ya. Nah, jadi tadi kadangkala orang tua kita itu nggak sadar selalu memberikan sebuah apa ya, sebuah value atau sebuah ucapan yang terus-menerus akhirnya yang kita sadari seperti itu. Nah, itu tuh karakter. Nah, karakter ini ada tadi faktor dari pengasuhan, faktor dari lingkungan seperti itu. Yang bisa diubah yang mana? Yang dari lingkungan sebetulnya. Kalau perilaku itu yang keseharian, yang memang naik turun seperti itu. Jadi apa namanya? Ini 3 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Oke, perilakuku apa ya? Jadi perilaku itu adalah apa yang nampak keseharian sebetulnya. Tetapi tadi perilaku itu bisa dimodifikasi. Perilaku kita tanda kutip bisa dimanipulasi seperti itu. Nah, jadi ini kita kadangkala sering salah menilai orang. Jadi misalkan kok dia baik banget ya, tapi kok ternyatanya itu adalah watak dan karakter seperti itu, bukan perilaku. Mungkin pas kita lagi teman kantor dia baik, dia suka nraktir kita, tetapi pas akhirnya kita ada suatu kejadian kok dia tuh jahat banget ya atau seperti apa ya. Nah, itu. Jadi tadi yang namanya perilaku yang tampak di permukaan kayak gunung es itu hanya merepresentasikan 25% seperti itu dari total keseluruhan tipikologi manusia itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana ya Mas Ganes atau Kak Ganes kita untuk mengidentifikasi atau memahami yang namanya pola personality atau pola karakteristik kita itu. Nah, gitu. Nah, jadi kami sebetulnya teorinya banyak Bu Olive, ada teorinya MBTI, ada teorinya apa namanya Si Jung, ada teorinya kepribadiannya itu Galen yang plekmatis, sanguinis, melankolis itu. Nah, kebetulan kalau di kami menggunakannya itu teorinya DISC profiling oleh William Moulton Marston seperti itu. Ini banyak digunakan di dunia profesi HR biasanya untuk memetakan behavior atau pola perilaku karakteristik manusia seperti itu. Nah, jadi hari ini kita coba share sedikit tentang apa itu sih apa namanya teori kepribadian atau analisa kepribadian DISC itu. Nah, ini sembari saya bercerita, sembari saya berbicara, coba kita pikirkan ya, coba kita ingat-ingat kembali, aku itu yang mana ya, seperti itu. Aku itu kurang lebih tipikologinya kepribadian yang mana ya, seperti itu. Jadi selamat untuk menggali dan mengenali diri sendiri ya. Sembari mendengarkan apa yang saya ceritakan. Oke, jadi William Moulton Marston itu tahun 1930 diminta oleh Departemen Pertahanan Amerika itu untuk melakukan profiling terhadap para prajurit-prajurit perang Amerika yang akan dikirim perang. Jadi mereka ingin tahu tuh profilingnya mana ya yang bisa ditempatkan di garda terdepan, mana yang dia itu memang orangnya itu loyal atau rela mati untuk negara bahasanya, mana dia itu yang orangnya itu motivator banget, yang dia itu bisa menyemangati teman-temannya, mana ini orang-orang yang memang teliti, apa namanya teratur, yang memang bagus untuk bidang-bidang nanti apa namanya inteligensi misal apa bukan intelijen seperti itu. Nah, itu awal mulanya teori DISC ini. Seiring berjalannya waktu sudah hampir 90 banyak lembaga-lembaga riset menggunakan ini sebagai profiling untuk kepribadian atau untuk personality karakter manusia. Nah,
Jadi DISC itu sama seperti singkatannya. D itu dominance, I influence, S steadiness, C compliance, seperti itu. Nah, jadi orang-orang dengan dominance dan influence itu adalah orang-orang yang aktif, seperti itu. Jadi ini kuadran dominance dan influence itu adalah orang-orang yang aktif, orang-orang yang energik, yang memang energinya itu besar sekali, seperti itu. Kebalikannya orang-orang compliant dan steadiness itu adalah orang-orang yang memang belakang layar, yang memang orang-orang yang lebih mengutamakan proses. Pasif ini bukan dia itu nggak ngapa-ngapain, tapi itu dia lebih banyak menunggu dan dia lebih banyak mementingkan sebuah proses, seperti itu. Nah, itu kuadrannya aktif dan pasif. Kemudian tipikologi dominance dan compliance itu adalah orang-orang yang menyukai namanya itu challenging atau tantangan. Jadi mereka itu orang-orang yang ketika diberikan sebuah tantangan, mereka itu akan tergerak untuk menyelesaikannya. Kebalikannya, kalau orang-orang yang kuadrannya influence dan steadiness itu adalah mereka orang-orang yang friendly atau orang-orang yang bersahabat, orientasinya manusia. Dominance compliance oleh orientasinya to text atau pekerjaan. Orang-orang influence dan steadiness itu dominasi. Orientasinya adalah pada orang, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi needs-nya apa sih? Orang-orang dominance itu butuh power, orang influence itu butuh orang, butuh people. Steadiness itu butuh pace, butuh kestabilan, kecepatan yang stabil. Orang-orang compliance itu butuh koalisi atau butuh aturan, seperti itu. Nah, itu kebutuhannya masing-masing itu. Nah, kita akan breakdown satu persatu supaya lebih jelas lagi. Nah, jadi ini yang pertama, kuadran yang pertama adalah D atau dominance. Nah, ini jumlahnya menurut riset dari Wiley Netpro di Inggris, populasi orang-orang dominance itu tidak banyak, hanya sekitar 9-10% populasi di dunia. Jadi orang-orang dengan tipikologi dominance itu adalah orang-orang yang limited edition lah Bu Olive. Jadi seperti itu. Nama juga dominance, mereka itu memiliki leadership yang cukup kuat. Jadi dalam mengambil keputusan mereka itu tegas. Mereka itu suka melakukan kontrol terhadap sekitarnya. Terlihat egois, terlihat demanding, terlihat banyak maunya atau menuntut karena mereka orientasinya pada hasil. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat saklek pada hasil akhir. Jadi oleh karena itu kadangkala karena mereka fokusnya itu ke goal atau ke target, ke tujuan, mereka itu kurang mementingkan yang namanya hubungan personal atau perasaan, seperti itu. Nah, jadi ini yang membuat kadangkala terlihat orang-orang dominance itu nggak pakai hati gitu loh Bu Olive, seperti itu. Ini yang kebetulan anak saya yang pertama itu dominance, seperti itu. Berbeda yang kedua itu influence, seperti itu. Nah, sama anak-anak dominance itu memang terlihat dia tidak ada empatinya, tanda kutip nggak ada empatinya, itu seperti waktu itu baru kejadian waktu 2 bulan lalu, sebulan atau 2 bulan lalu, ibunya lagi sakit, seperti itu Bu Olive, seperti itu. Jadi si kakak masuk ke kamar. Nah, ibunya lagi sakit, saya lagi ngetik, ibunya bilang, "Kak, Umi lagi sakit nih." Oke kan, ekspektasinya, saya tahu nih ekspektasi ibunya adalah bikinin apa gitu. Betul, kan ekspektasi seperti itu ya. Nah, yang terjadi adalah, oke, Umi mau apa? Mau dipijetin atau mau dibikinin apa? Bilang aja. Nggak usah pakai kode-kode. Dia seperti itu boleh, seperti itu kan. Jadi langsung to the point. Lo maunya apa gitu? Bunda, mama maunya apa? Mau dipijetin, mau apa? Bilang aja, seperti itu. Nah, kata istriku, kata si saya, aduh, nih anak kayak nggak punya hati banget ya. Padahal kan cuma ingin manja-manja aja, seperti itu. Tapi dia langsung to the point-nya karena cara berpikirnya itu lugas, seperti itu sih. Jadi bukan berarti dia tidak ada tidak ada empatinya, tapi karena orientasinya dia pada hasil,
pada target, pada goal setting, maka dia melihat manusia itu seperti itu, Bu Olive. Yeah. Jadi kekuatannya itu dia memang memiliki leadership atau kemampuan problem solving yang cukup baik sebetulnya. Orang-orang dominance memang lebih banyak menggunakan logika berpikirnya, kemampuan analisanya ketimbang feeling atau perasaannya dia. Nah, begitu nih orang-orang dominan seperti itu. Jadi bukan berarti dia tidak memiliki hati, dia memiliki hati, tapi karena cara berpikirnya itu cepat, lugas, to the point. Nah, kadangkala ini yang membuat dia tidak punya hati seperti itu. Yang berikutnya influence. Nah, ini agak sedikit berkebalikan sama anak-anak dominance. Mirip secara karakteristik, miripnya itu memang dia bergeraknya cepat. Jadi orang-orang influence ini populasi cukup banyak, hampir 30% dari populasi di dunia ini. Jadi nama juga influence, mempengaruhi seperti itu. Jadi anak-anak ini paling suka untuk menginspirasi, memotivasi, mempengaruhi teman-temannya seperti motivator itu. Ya. Betul, tipikal motivator nih orang-orang influence. Jadi orientasinya tuh orang lain. Jadi bagaimana dia itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi orang-orang influence ini energinya tuh besar banget. Sama kayak dominance, energinya besar. Yeah. Semangatnya itu 45 lah bahasanya Bu Olivia. Jadi nggak pernah padam semangatnya seperti itu. Tetapi kadangkala anak-anak ya tadi karena dia itu ekspresif, karena dia itu semangatnya berapi-api, kadangkala memang terkesan dramatisasi atau lebay tanda kutip ya. Drama banget seperti itu. Jadi ini yang terjadi di anak saya yang kedua, karena anak saya yang kedua itu influence seperti tadi. Dia nggak tunjuk aja langsung sedihnya tuh kayak sampai nutup laptop, sampai mau nangis seperti apa ya. Kan itu dramatisasi ya seperti itu. Atau kayak kemarin waktu sebelum pandemi gurunya pernah cerita nelpon tuh ke ibunya, Bun, Saka minta dipakein perban. Bukan kita kaget ya. Emang kenapa Kak perban? Iya, tadi dia main gigit serangga gitu. Jadi dia nggak mau dikasih minyak tawon, pakai perban aja gitu biar bisa main lagi. Kan lebay gitu ya Bu Olive ya, kan drama banget kan seperti itu ya. Nah, ini anak-anak tipikal influence itu adalah anak-anak yang memang ekspresif sekali seperti itu. Jadi energinya tuh habis, tinggi banget. Dia itu suka mendramatisasi masalah dan kadangkala mereka itu kalau melakukan sesuatu tidak dipikirkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi orang-orang dengan karakteristik influence ini memang tipikologinya bukan orang-orang yang teratur sih. Mereka itu orang-orang yang bukan orang konvensional, orang-orang yang kreatif, imajinatif, ide-idenya banyak, tetapi kadangkala banyak yang bicara itu hanya omong-omong aja tetapi kurang konkret. Nah, ini nih tipikal orang-orang influence karena mereka itu memang tipikal yang suka sekali berbicara di depan banyak orang dan memberikan ide-ide dan konsep-konsep. Nah, begitu orang-orang influence. Nah, yang berikutnya, tipikologi yang berikutnya adalah steadiness. Nah, ini populasi paling banyak di bumi, tipikologinya steadiness. Nama juga steady. Jadi termasuk orang-orang yang sangat menyukai harmonisasi, suka stabilitas. Jadi bukan tipikal orang yang show off. Jadi orang-orang dengan tipikologi steadiness itu mereka suka bekerja dalam tim. Mereka itu tim support yang baik, mereka itu teman yang baik, pendengar yang baik, karyawan yang loyal, mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri dia sendiri, seperti itu. Jadi tipikologi orang-orang steadiness itu adalah orang-orang yang memang sangat suka di zona aman seperti itu. Jadi mereka itu comfort zoner lah. Jadi nggak terlalu suka ketika harus berubah, nggak terlalu suka ketika harus diburu-buru, nggak terlalu suka ketika harus dicepet-cepetin seperti itu. Nah, ini
contoh steadiness itu terjadi di staff saya seperti itu. Jadi kami ada staff orang steadiness, dia bagian administrasi, waktu itu lagi hektik, banyak pekerjaan. Jadi udah terjadwal nih, jadwalnya sudah ada. Nah, tiba-tiba kita ubah jadwalnya. Jadi harusnya jam 9 sampai jam 12 itu full. Nah, karena satu dan lain hal ada yang kita ubah. Nah, panik dia seperti itu, panik sampai kata tim yang lainnya, itu kenapa dia nangis ya, seperti itu. Nah, pas kita ajak diskusi, iya aku tuh stres, aku tuh takut salah, aku itu jangan-jangan kalau berubah gini itu kesalahanku. Nah ini, jadi orang-orang steadiness itu kadang-kala sering self blaming, menyalahkan diri dia sendiri gitu. Karena apa? Karena dia tidak mau orang lain itu kesusahan karena diri dia. Nah seperti itu. Jadi memang orang-orang yang tidak suka untuk di pressure sih Bu Olive. Jadi ketika di pressure, ketika ditekan, nah ini mereka akan naik turun. Nah kebetulan kemarin juga ada pasangan suami istri nih yang ngobrol dengan kami, dengan tim kami. Kebetulan ketika di tes DSC ini suaminya dominance, istrinya steadiness, seperti itu. Ini kan berkebalikan tuh. Jadi pas di satu sesi itu cerita ke kami, istrinya, iya aku itu merasa suamiku tuh nggak ngertiin aku itu selalu ditekan-tekan, aku merasa nggak bisa menjadi istri yang baik buat dia gitu. Nah pas suaminya bilang, aku nggak seperti itu, cuma dia itu terlalu lambat, dia itu terlalu apa-apa dipikirin, terlalu baper banget, sedangkan aku tuh orangnya straight to the point ya. Kebayang Bu Olive ya, orang dominan yang kalau bicara tanda kutip nggak diayak gitu ya, ngomongnya itu ya menembus ke ulu hati jantung dia. Nah, sedangkan orang-orang steadiness itu adalah orang-orang yang berperasa, orang-orang yang feeling seperti itu. Jadi istri bilang, iya selama kehidupan rumah tangga ini aku ngerasa kayak di neraka gitu katanya, kan lebih dia emang sih gitu. Karena aku merasa nggak diperhatiin. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol apa sih kebutuhannya orang steadiness, dan ketika memang suaminya mungkin ngomongnya agak nggak diayak, ya itu reaksi spontan, bukan berarti nggak sayang, bukan berarti nggak cinta, tetapi karena memang itu tipikologinya dia. Nah ini sih sebetulnya. Jadi kadangkala orang-orang steadiness itu baperan sih, hurt feeling lah, perasaannya sekali begitu. Nah yang terakhir itu adalah compliance. Ini juga populasinya nggak terlalu banyak, cuma sekitar 15-20% sih sebetulnya. Orang-orang compliance, sama juga comply ya, taat ya sebetulnya ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang cermat, orang-orang yang akurat, orang-orang yang prosedural. Jadi orang-orang compliance itu ketika melakukan sesuatu, mereka punya standar-standar yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Jadi orang-orang yang cukup well organized, yang cukup mereka terencana ketika membuat sebuah pemetaan atau membuat sebuah pekerjaan, dia udah mikirkan tuh A to Z-nya tuh udah lengkap seperti itu. Jadi mereka orang-orang yang bisa diandalkan seperti itu. Tetapi kadangkala memang orang-orang compliance tuh sering overthinking, sering berpikir terlalu berlebihan seperti itu. Jadi ini nih PR-nya teman-teman atau orang-orang dengan karakteristik compliance. Jadi mereka itu akhirnya gampang cemas karena apa? Membangun persepsi-persepsi di pikirannya sendiri seperti itu. Jadi mereka tipikologi kalau mengerjakan itu harus perfect, harus sempurna dulu, baru dia disubmit seperti itu sih, Boleh. Ini tipikal orang dengan karakteristik compliance. Nah, jadi ini nih tipikologi kepribadian manusia berdasarkan teori DISC-nya. Nah, kita yang mana ya? Jadi apakah hanya salah satu, Mas Ganes? Enggak, empat-empatnya itu ada di diri kita pasti. Enggak mungkin kita hanya punya salah satu. Teori DISC itu inventory yang empatnya pasti ada di diri kita, tetapi biasanya ada dua yang tertinggi, ada dua yang terbesar di dalam diri kita seperti itu. Nah, apa tujuan kita memahami ini? Pertama, ketika kita tahu, misalkan aku itu compliance, karena aku compliance, maka segala sesuatu itu harus teratur seperti itu. Nah, kayak kemarin ada ibu yang bercerita, iya aku itu tahu itu kalau
pot bunga itu bergeser berapa senti aja, aku udah bisa tahu nih ini nggak pas. Nah itu orang-orang compliance itu apa namanya, orang-orang yang sangat-sangat terakurasi dan teratur banget seperti itu. Bahkan apa ya, beda berapa senti dia tahu. Nah tapi kan kadang-kala kita harus berdamai, apalagi punya anak kecil-kecil. Jadi kayak kemarin aku tuh sebel anak-anakku berantakan terus seperti itu. Aku tuh beresin berantakin karena memang kadang-kala orang-orang compliance itu sering kompulsif ya, apa namanya, harus bersih, harus rapi, harus apa-apa pada order lah seperti itu. Nah, ketika kita tahu seperti itu dan kita tahu anak kita misalkan influence yang selebor, kan kebalikannya ya, influence tuh orang-orang yang asal aja nih seperti itu. Nah, pasti berantem tuh orang tuanya. Nah, dengan kita tahu tipikologi ini, kita semakin sadar nih, oke, aku boleh seperti ini untuk diriku, tetapi bisa jadi apa yang aku lakukan untuk diriku itu belum tentu cocok, belum tentu sesuai untuk orang lain, untuk anak-anakku, untuk suamiku mungkin. Nah, seperti itu sih. Itu tujuan kita memahami, mengenali kepribadian kita seperti itu. Jadi lebih ke memahami daripada dipahami ya Kak ya? Betul gitu. Karena misalkan nih, orang dominance itu kan, orang dominant influence itu identik dengan orang yang emosional ya, orang yang memang berapi-api, akhirnya kecenderungannya mudah marah seperti itu. Dia tahu, oke, aku tuh dominance, aku tuh mudah marah. Berarti ketika aku, apa yang membuat aku biar gak marah ya, nah itu kita harus tahu itu seperti itu. Tadi sempat ke mute. Oh iya. Oke. Jadi saya ulangi. Jadi misalkan kita paham nih, kita orang dominance yang memang kita itu nggak suka sesuatu yang lambat misalkan. Nah kita kan harus tahu nih, oke, aku tuh dominance, aku tuh nggak suka lambat. Ternyata anakku dilalahnya itu steadiness, yang memang nggak bisa di pressure, yang memang dia harus pelan-pelan. Nah kita harus bisa kontrol tadi, mindfulness kan. Aduh, nggak boleh marah nih. Kalau marah nanti anakku baper nih. Nah seperti itu. Jadi dengan kita paham diri kita, at least minimal kita bisa regulasi, apa ya, memetakan kita harus seperti apa. Seperti itu sih, Bu Olive. Ya. Oke. Oke, jadi itu terkait masalah mengapa sih kita butuh paham, kita butuh kenal diri kita sendiri. Terus kaitannya dengan belajar seperti apa, Mas Ganesnya? Sama. Dengan kita paham tipikologi anak-anak kita, dengan kita paham tipikal kepribadian kita dan anak kita, maka kita bisa lebih bersinergi, kita lebih paham. Misalkan kita itu influence, anak kita dominance, itu kan sama-sama keras ya. Jadi kita tahu nih, oke, dia keras nih, aku juga keras. Jadi kita bisa mengatur ritmenya seperti apa. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk apa? Untuk dalam membangun komunikasi. Misalkan kita mau ngasih tahu anak kita yang influence seperti itu. Kayak saya ngasih tahu anak saya yang kedua, dia itu paling nggak suka dikritik. Jadi ketika kita ngomong, kita nggak bisa situasinya terlalu serius. Kita harus ajak dia sambil jalan, kita ajak bicara. Berbeda dengan orang-orang dengan karakteristik dominance. Mereka itu ketika diajak sambil muter-muter, itu cuma dianggap hanya ngobrol, nggak serius. Jadi mereka itu harus ngobrol secara serius seperti itu. Ya. Okay. Nah, jadi fungsinya kita memahami sebuah kepribadian itu. Jadi kalau DISC ini sebenarnya termasuknya watak, karakter, atau perilaku ya Kak? Kalau di DISC itu ada tiga-tiganya, Bu Olive. Kalau kita pakai apa namanya assessment manual ya seperti itu. Jadi nanti secara apa namanya perilaku kita, apa namanya, apa yang kita tampakkan ke orang lain, ini akan muncul karakter kita seperti apa. Apa yang apa namanya mirror kita seperti apa yang menjadi karakter watak kita akan muncul. Jadi bisa jadi tiga-tiganya berbeda semuanya, Bu Olive. Oh, oke. Tapi berarti ketika tiga-tiganya berbeda, ada sesuatu nih yang memang perlu untuk didiskusikan lagi. Karena yang ideal itu semuanya mirip-mirip sih. Misalkan apa namanya, compliance ya semuanya compliance semuanya. Ya compliance, misalkan compliance influence, compliance steadiness, tapi masih ada. Tapi kemarin kita pernah menemui ketika di hadapan orang dia S-nya tinggi tuh, yang lainnya rendah. Ketika di hadapan apa wataknya, tapi dia D-nya tinggi. Ketika dia apa namanya mirrornya dia yang tinggi C-nya. Nah itu jadi ada sesuatu itu.
seperti itu. Jadi pas dicek itu pasti ada 3 itu ya Kak, perilaku, Iya. watak, sama karakter ya. Betul. Oke. Nah, Betul. Jadi itu tadi salah satu manfaat kita mengenali, memahami dan menggali diri kita sendiri. Nah, ada alat-alat ukur profiling dari ISC yang bisa digunakan sebagai tools untuk memahami diri sendiri seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah regulasi diri. Nah, jadi apa sih regulasi diri itu? Nah, regulasi diri itu adalah kita mampu untuk mengkontrol, kita mampu untuk mengendalikan diri kita, berperilaku tepat pada saat yang tepat seperti itu. Misalkan kita boleh marah, saatnya memang harus marah. Kita boleh sedih, saatnya waktu sedih. Nah, itu regulasi diri, Bu Olive, seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita marah, tapi kan kadang-kala kita marahnya itu salah tempat ya sebetulnya ya. Kita harusnya nggak marah, kita marah gitu kan. Harusnya kita nggak kecewa, kita kecewa. Nggak apa-apa tadi di mindfulness kita nggak boleh kok merasa nggak baik-baik aja, tetapi tempatnya atau waktunya seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, oke saat ini kondisiku lagi oke, kayak ini kan self regulation matter ya. Jadi aduh aku tuh lagi oke hijau misalkan, aku lagi kuning nih. Nah, jadi ketika kita tahu kita bisa meregulasi diri ketika aku lagi di kuning, apa yang harus aku lakukan ya? Oke lah. Misalkan aku tipikologinya influence atau misalkan compliance, aku lagi capek, gelisah, sedih ya. Contohnya istri saya itu compliance misalkan. Bukan misalkan, istri saya itu memang tipikologinya compliance. Jadi dia tahu tuh ketika dia lagi tidak nyaman, dia udah minta izin. Aku mau me time ya. 5 jam, nggak usah dicari, aku pasti pulang seperti itu. Ya udah, lama juga silakan. Ya. Iya, jadi dia tahu, dia bisa meregulasi diri di sendiri. Oke, ini aku seminggu udah kerja, udah ngurusin anak-anak Zoom seperti itu, terus aku harus apa banyak. Oke, aku Sabtu ini izin ya dari tadi jam 10-an sampai nanti mungkin sebelum hari aku pulang deh. Pokoknya nggak usah dicariin, nggak usah dicet, aku pasti pulang. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Jadi kan dia tahu berarti mungkin regulasi meternya dia lagi ke orange atau menuju ke merah yang dia butuh tadi. Butuh refreshing. Nah, yang tahu itu adalah diri kita seperti itu. Bagaimana meregulasinya? Macam-macam. Ada yang dia hanya me time saja, ada yang dia hanya membaca sudah bisa menaikkan regulasi meternya ke tingkat yang oke, atau dia bahkan butuh melakukan namanya self healing ya, atau healing, atau bahkan dia butuh dibantu oleh rekan-rekan ahli kesehatan jiwa atau psikolog atau psikiater. Nah, kembali lagi yang tahu adalah diri kita seperti itu. Yang pasti kita harus tahu nih kapan diri kita oke, kapan diri kita lagi nggak oke, itu lagi kuning, lagi orange atau lagi merah seperti itu. Jadi kadangkala kita itu sering minta anak, oh, kamu itu yang tertib ya, itu kan regulasi ya, kamu tuh harus ini ya, tetapi kadangkala kita juga belum berlatih meregulasi diri kita seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi saya kadang-kala nggak terlalu menuntut banyak anak-anak sih Bu Olive, karena saya tahu, aduh saya juga nggak bisa meregulasi diri sendiri. Jadi akhirnya saya diem aja deh, ya udahlah diem aja gitu. Jadi ketika ngelihat, aduh kok lagi kacau, udah kalau saya regulasi dirinya biasanya kalau nggak main game biasanya hanya main game aja sih, terus sudah lagi sudah agak baik, ajak ngobrol. Nah seperti itu. Jadi fungsinya kita tahu regulasi meter diri kita itu, kita tahu nih kapan saatnya kita berkomunikasi sama orang lain. Karena kalau regulasi meter kita lagi di orange atau merah, kita ngomong sama orang lain, kemungkinan besar kita akan terjadi salah paham, akhirnya debat, akhirnya berantem, marah-marahan. Nah, seperti itu sih. Oke. Oke, jadi itu sih Bu Olive 3 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap waras selama pandemi ini. Jadi kita harus mindfulness, kenali diri sendiri, kemudian regulasi diri. Regulasi itu dengan cara kita tahu nih
tombol kita lagi merah, kan kita kalau di film kan mungkin enak ya Bu Olive ya. Oh, kita lagi merah nih, keluar apa asapnya. Nah, bisa tapi kan kalau sekarang kita yang harus melakukan regulasi dan mengenal diri kita nih. Wah, aku tuh lagi bahasanya ya, bahasa psikologinya kan burnout ya, lagi apa namanya ngebul nih. Ya, take a break, istirahat, gak usah dipaksa. Akui aja, oke, aku lagi burnout, aku lagi ngepull. Oke, dengan kita mengakui apa perasaannya, aku kesel, aku capek, aku letih, aku lelah. Oke, dengan ini apa yang harus kita lakukan? Oke, karena aku itu misalkan aku itu tipikologinya dominance, berarti aku itu harus kembali ke alam. Karena kan orang-orang dominance itu orang-orang yang suka kegiatan di alam bebas, entah itu apa namanya gardening, entah itu apapun lah. Jadi lakukanlah itu. Untuk apa? Untuk membuat regulation matternya itu kembali ke hijau seperti itu sih. Oke. Nah, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya Kak ya. Ya, sebelumnya kita simpulkan dulu, Bolif ya. Boleh. Nah ini, jadi kesimpulannya hari ini adalah apa sih yang harus kita lakukan agar tetap waras? Yang pertama adalah kita harus melakukan regulasi diri, tenang dan sabar. Artinya apa? Artinya tidak semua orang memang memiliki kesabaran yang banyak seperti saya. Saya itu bukan orang yang bisa sabaran orangnya. Saya itu pinginnya buru-buru, tetapi saya tahu, oke, saya itu orangnya nggak sabaran. Berarti kita harus sadar, kita harus regulasi diri, kita kasih time limitnya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah turunkan, nah ini yang paling penting, turunkan ekspektasi dan terima acceptance kondisi kita. Nah, kalau dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa namanya sekolah, kita harus kolaborasi yang baik antara orang tua, sekolah, dan anak kita, atau orang tua dengan anak kita. Kolaborasi ini bisa terjadi dengan belajar bareng kah, makan bareng kah, ngobrol bareng kah. Yang penting di masa pandemi ini sebetulnya ini adalah aset penting kita, waktu penting kita untuk kita melatih kolaborasi antara kita, terutama kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Yang keempat, pahami karakter diri sendiri dan anak secara mendalam. Dan yang kelima, latih untuk mindfulness terapi seperti itu, atau latihlah untuk mindful seperti itu sih Bu Olive. Sebetulnya apa namanya 4-5 hal itu bisa dilakukan secara mandiri, secara personal, atau kalau memang butuh bantuan silahkan kunjungi apa namanya tempat-tempat yang menyediakan layanan-layanan konseling psikologi untuk membantu kita melakukan proses-proses ini. Begitu sih Bu Olive. Terima kasih Kak Ganes. Mungkin kita dapat masuk ke pertanyaan ya. Boleh silakan Bu. Ya. Sebelumnya saya minta izin dulu sama teman-teman. Ini kita sudah hampir 14.30. Mungkin nanti akan maksimum sampai pukul 15 ya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Tadi bagaimana cara mengetahui karakter dan watak kita atau orang lain yang sebenar-benarnya, Kak? Mungkin tes kali ya, Kak ya? Ya, jadi cara paling simpel itu ya dilakukan asesmen psikologi ya, atau tes psikologi seperti itu. Itu cara paling simpel sih Bu Olive. Tetapi kalau kita mau meraba-raba, kita bisa kok apa namanya belajar untuk memahami yang namanya kepribadian manusia itu gitu. Ya, tadi kalau pakai pendekatan DISC bisa tuh, oke, orang ini kok egois ya seperti apa? Oh, kemungkinan besar dia itu apa namanya dominan seperti itu. Tapi kalau mau lebih detail atau lebih apa namanya akurat ya bisa dilakukan assessment atau tes psikologi sih seperti itu. Ya. Oke. Terus ini ada apa bedanya watak, karakter, dan perilaku? Baik, apa bedanya watak, karakter, dan perilaku? Betul. Jadi tadi sudah saya singgung ya. Jadi watak itu adalah hal atau sesuatu yang melekat di dalam diri kita yang tidak bisa kita ubah sebetulnya gitu. Jadi itu sifatnya sudah permanen sejak dari kita lahir. Karakter itu adalah watak yang watak yang akhirnya
terpengaruh oleh faktor pengasuhan dan faktor adaptasi lingkungan. Itu disebut dengan karakter. Perilaku itu adalah kondisi yang tercerminkan gabungan antara watak dan karakter ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, itu. Oke. Jadi kalau watak itu dari lahir, karakter itu karena ada pola pengasuhan, dan perilaku itu conditioning ya Kak ya. Maksudnya Betul, kalau pas betul. orang itu bagaimana dia perilakunya. Iya, Dan betul. Jadi betul. perlu Jadi makanya Bu Olive, jadi ketika ada yang bilang kok gangguan perilaku ya, nah gangguan perilaku itu karena kan ada perilaku yang sesuai dengan norma ya, norma tempat lah, misalkan kok dia nggak sesuai dengan norma, nah ini disebut dengan gangguan perilaku, karena perilaku itu adalah bagaimana kita mengkondisikan, menempatkan diri kita di dalam situasi lingkungan sosialnya gitu. Nah ketika memang ini tidak tepat ya disebutnya gangguan perilaku. Seperti itu. Kayak misalkan kayak anak-anak kok dia itu belajarnya nggak tepat ya, nah disebut gangguan perilaku belajar misalkan. Nah seperti itu sih Bu Olive. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Lina. Terus tadi yang pertama pertanyaan dari Bu Kiki juga mudah-mudahan sudah terjawab. Kalau masih belum terjawab silahkan chat lagi di chat room. Ini ada dari Bu Agusteni. Bagaimana menghadapi karakter dan watak yang berbeda agar saling menerima dan kerjasama? Apa saja caranya? Oke, bagaimana cara menghadapi karakter yang berbeda seperti ini? Nah, yang pertama, ketika kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang harus paham karakter diri kita adalah kita sendiri sih. Jadi salah satu langkah untuk bisa mensinergikan karakter itu kita berdamai dengan diri kita. Karena kan kadangkala kayak ini contoh kasus yang baru aja. Jadi ada satu keluarga itu ngikut paket tes di Biometrik Indonesia, pas itu konsultasinya kebetulan dengan saya, dia ngerasa bahwa bisa nggak sih aku berubah seperti itu kan. Kebetulan karakternya dia itu influence Bu Olive gitu. Bisa nggak sih aku berubah? Saya tanya, kenapa harus berubah? Aku nggak nyaman karena aku tuh dibilang lebay sama teman-temanku gitu kan. Ya kan orang-orang influence itu kan dramatisasi ya sebetulnya ya. Gitu. Saya bilang, kenapa harus berubah? Kenapa merasa nggak nyaman? Iya karena aku tuh dibilang lebay. Oke. Apa yang membuat terlihat lebay? Ya karena aku orangnya terlalu cheerful, terlalu ceria loh. Apa bukankah itu baik kan? Nah, akhirnya saya buat feedback. Oke. Untuk anak-anak seperti apa? Anak-anak senang sih punya ibu yang kayak aku. Buat saya gimana? Buat suaminya baik. Pas kan kebetulan ada suaminya, iya aneh. Kata suaminya, iya dia bilang aku tuh nggak suka diri aku nggak suka diri aku tuh terlalu lebay. Padahal menurut suaminya, ibunya menurut suami dan anak-anaknya itu ibunya tuh penghibur, tanda kutip jadi badut gitu loh Bu di rumah gitu. Jadi kalau nggak ada ibunya itu nggak seru gitu rumah itu, jadi seperti nggak hangat, nah gitu. Jadi in the end akhirnya saya bilang ya yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi. Oke, mungkin itu omongan dari temennya. Jadi ketika saya gali, ada temanku bilang, ya biasalah pengaruh lingkungan ya seperti itu. Jadi saya bilang, ya ketika memang orang terdekat kita merasa kita baik-baik saja, kita nggak perlu berubah. Yang perlu kita pahami adalah kita terima karakter kita menjadi versi terbaiknya. Oke, misalkan di adaptasi lingkungan kita orangnya ceriwis. Nggak apa-apa ceriwis, tetapi harus jangan sampai overlapping. Misalkan, ya dia bilang, iya sih aku tuh kalau udah ketemu sama teman, aku sering gosipnya sampai lupa. Jadi akhirnya keceplosan semuanya gitu. Karena kan memang orang-orang influence itu kan kurang bisa menjaga rahasia, betul. Nah itu, saya bilang tuh, oke, berarti kan poinnya di situ. Poinnya itu adalah bagaimana kita melakukan regulasi diri. Ibu tahu, ibu itu influence, iya. Berarti ketika berbicara dipancing dikit, jangan keceplosan, tahan seperti itu. Kalau mau bergosip sama suami. Jadi suaminya itu kenapa suka? Jadi kalau kata suaminya,
itu obat stresnya suaminya. Jadi apapun diceritain gitu. Jadi terhibur gitu suaminya gitu. Jadi ya saya bilang ya nggak apa-apa, tinggal bagaimana kita meregulasi terhadap bagaimana adaptasi dengan lingkungan gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengharmonisasi semua perilaku yang berbeda? Ya, yang harus kita lakukan terutama diri kita itu kita sadar, kita paham diri kita, dan kita tahu normanya atau batasannya seperti apa. Misalkan orang dominan, kita harus tahu nih kapan kita harus demanding banget, kapan kita harus pull out, kapan kita harus ya sudahlah terima, nggak usah terlalu demanding seperti itu. Jadi kuncinya adalah diri kita sih. Kuncinya adalah diri kita, bagaimana kita menerima diri kita utuh apa adanya, kemudian kita bisa memahami orang lain, bahwa orang lain itu karakternya belum tentu sama dengan kita, belum tentu orang si A itu bisa kita pressure, belum tentu orang si B itu ketika kita bicaranya nyeplos-ceplos dia nggak tersinggung. Nah seperti itu sih Bu Olive. Oke. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Agusteni. Lanjutnya dari Pak Haryanto, Mas Ganes, dapatkah kita membaca tipe DISC seseorang melalui pembicaraan singkat 5-10 menit? Jika memungkinkan, bagaimana caranya? Oke, sebetulnya memungkinkan Bu, tapi itu memang membutuhkan pelatihan yang cukup intensif sih Bu. Seperti jadi memang kelihatan dari pertama cara dia berbicara itu terlihat seperti itu. Jadi merespon pembicaraan itu kelihatan. Orang dominan itu meresponnya tuh dingin. Oh, oke. Oh ya, udah gitu. Orang influence responnya ramah. Oh ya, kenapa? Antusias seperti itu. Orang steadiness meresponnya itu cukup menyimak dengan jeli. Ya senyum. Orang compliance ketika menyimak itu detail banget sampai nggak berkedip. Serius lah seperti itu. Itu dari cara menyimaknya. Cara berbicaranya pun juga kelihatan. Cara dia menyapa pun juga kelihatan banget. Jadi orang dominance compliance itu menyapanya itu formal. Orang steadiness dan influence itu menyapanya itu informal. Itu sih dari beberapa cara-caranya. Kemudian juga dari dia cara berbusana, dari cara dia pakai baju itu juga kelihatan Bu Olive. Jadi orang dominance itu kalau pakai baju itu biasa aja tetapi fungsional. Orang influence itu agak heboh. Iya. Harus matching gitu ya Kak ya? Nggak harus matching sih Bu. Jadi trendy kalau bisa logo brand terkenalnya itu ditaruh di depan gitu seperti itu. Iya. Itu orang-orang dengan influence karena kan mereka butuh rekognisi ya, butuh pengakuan ya orang-orang influence ya. Kalau orang steadiness itu sederhana, pakaiannya itu rapi, sederhana, biasa aja, casual lah. Orang compliance, nah ini orang compliance itu pakaiannya itu formal, semi formal tetapi terlihat tuh matching. Jadi misalkan pakai jilbab apa itu kelihatannya itu rapi banget seperti itu. Itu dari cara berpakaiannya. Memang kalau mau lebih detail ya itu ada pelatihannya sih Bu Olive sebetulnya. Untuk menjadi behavior analysis itu ya. Jadi kita tahu tuh kita nanti diajarkan mendeteksi dari cara wawancara aja kita tahu nih oke. Orang ini kayaknya influence. Nah, divalidasi dengan tes seperti itu. Begitu sih Bu Olive. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan Kak. Bagaimana menyikapi perubahan sikap anak remaja yang tadinya riang aktif, sekarang di pandemi jadi pendiam dan suka marah jika diminta belajar? Oke. Ini yang terjadi di anak saya sih Bu Olive. Seperti itu. Jadi anak saya yang tadinya juga periang akhirnya sekarang kan suka marah-marah ya. Jadi yang pertama memang selama pandemi kita harus pahami dulu tipikologi anak-anak dengan karakteristik compliance dan dominance itu insya Allah nggak ada masalah dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi anak-anak dengan karakteristik influence dan steadiness ini agak struggle, agak ada tantangan ya. Akhirnya dia mogok, dia nggak suka seperti apa. Kenapa?
orang dominance dan compliance mereka itu orang-orang yang cukup formal. Jadi hanya dikasih tugas, hanya dikasih materi, mereka paham. Harus apa mereka tahu. Karena kan mereka dominasi kerja otaknya itu kan otak kiri biasanya. Orang dominance dan compliance itu seperti itu. Nah, sedangkan orang influence dan orang steadiness menurut teorinya HBDI, Human Brain Dominance Index, indikator, itu mereka ketika belajar itu mereka lebih nyaman pembelajarannya itu yang langsung praktek, yang langsung ada sentuhan, yang langsung ada akomodasi dari orang lain seperti itu. Jadi ketika mereka hanya kayak kita nih ngobrol-ngobrol gini aja, mereka nggak tertarik Bu Oli seperti itu. Itu yang melatar belakangi kenapa anak-anak kita akhirnya berubah, yang jadi ceria akhirnya menjadi nggak suka. Ini yang terjadi di anak saya. Kebetulan anak saya influence nih. Anak saya influence. Saya dan istri itu pagi hari itu harus siap tempur dulu, menyiapkan hal yang baru supaya dia mau ikut Zoom seperti itu. Jadi kayak waktu itu kita lagi sibuk, Sak Zoom Sak ini udah kita kasih linknya ke dia seperti itu, tetapi dia tiduran di kolong meja, kemudian rebahan apa, itulah kita lupa, aduh iya ya, kan nggak bisa kita lepas ya gitu. Akhirnya pas kita bilang oke, Sak, yuk kita cari backgroundnya. Akhirnya saya buat background belakangnya itu yang ada gambarnya 3G bisa keluar-keluar. Dia seneng tuh belajarnya. Nah seperti itu. Karena itu tadi anak-anak dengan karakteristik influence dan steadiness, mereka itu pembelajarannya itu lebih suka pembelajaran yang sifatnya praktik ya, praktis ya, atau langsung, bukan pembelajaran yang sifatnya teori konkret lah bahasanya. Nah, jadi faktornya bisa jadi itu sih Bu. Jadi bisa jadi faktor yang pertama memang tipikologi karakteristiknya memang nggak sesuai dengan tipikal pembelajaran jarak jauh. Jadi kita butuh trik dan tips khusus untuk mendekat untuk mengajak dia untuk belajar. Atau yang kedua, betul harus dibikin seru Bu seperti itu. Beda kalau anak saya yang gede, yang dominan tuh udah tinggal Kak ini ya, tetap udah dia masuk sendiri seperti itu. Ya dia ngeluh-ngeluh, nggak suka, gurunya nggak seru. Tapi dia tetap jalan tuh, nggak ada cerita dia nggak kayak adiknya yang gegoleran di lantai itu. Kalau adiknya beda, ketika dia bosen, gurunya nggak asik, nggak seru, udah dia pinter tuh Bu. Jadi dia foto fotonya, terus jadiin background seperti itu. Jadi seolah-olah dia ada di depan gitu. Kalau itu Sak, iya nggak seru pelajarannya. Hafalan, aku nggak suka hafalan gitu sih. Jadi ya inilah tipikologi anak-anak dengan karakteristik influence steadiness itu memang dia lebih suka kegiatan yang pertanyaan, yang dia ada praktek seperti itu. Nah, akhirnya kemarin tuh saya kasih masukan tuh ke gurunya, kakak guru, coba deh metodenya kayak gini. Nah, akhirnya dikirimin tuh beberapa barang ke rumah kan. Ada coba nih Sak, dia tertarik gitu. Cuma kan udah selesai tuh, terus materinya yang hafalan lagi, yang itu lagi, ya bosan lagi. Ini memang tantangan kita sebagai orang tua harus menyiapkan mental, dan ya memang kita harus paham bahwa ini pandemi, pembelajaran jarak jauh untuk beberapa tipikologi karakter anak itu nggak nyaman seperti itu. Mereka lebih nyamannya itu keep in touch seperti itu. Jujur, sebetulnya saya itu lebih suka ngisi acara itu langsung sih Bu, dibandingkan kayak gini ya. Seperti itu. Karena kan ya nggak bisa melihat ekspresi teman-teman yang lainnya kan, apalagi kan ada yang mungkin ngerti nggak sih saya ngomong apa, atau tertarik nggak sih, seperti apa gestur tubuh, bahasa tubuhnya kan tidak terbaca kalau di virtual seperti ini kan ya. Orang-orang dengan karakteristik influence dan steadiness butuh itu sebetulnya. Iya. Oke deh Kak. Jadi kayaknya lebih ke orang tua perlu ngerti nih anaknya tuh karakternya seperti apa sih. Jangan anaknya malah dimarahin ya Kak ya. Betul, misalnya kayak Saka, jangan dia ngambek terus malah kamu gimana sih, mestinya kan di depan laptop gitu. Iya, betul gitu. Jadi kita harus karena kita sebagai manusia dewasa yang sudah paham dan sadar, ya kita harus mencari solusinya gitu. Itu
kemungkinan pertama tadi kenapa anak yang dari tadinya ceria menjadi sekarang itu agak muram. Ini yang terjadi di anak saya ketika belajar. Atau faktor yang kedua dia mengalami kejenuhan karena kan pembelajaran jarak jauh ini jenuh banget, bukan hanya untuk anaknya, gurunya pun juga jenuh sebetulnya gitu. Jadi bisa jadi dia mengalami kejenuhan seperti itu. Ya boleh kok sesekali izin seperti itu. Saya ngomong sama gurunya, Kak, ini Saka sama Ayesa lagi jenuh nih Kak, mohon izin ya, tapi tetap kok tugas akan kami kerjakan, tapi izin ya Kak, mereka lagi jenuh. Tanda jenuh tuh gimana sih kalau dibangunin udah mulai aduh seperti apa, jadi daripada alasannya banyak, disuruh mandi, diminta mandi, aduh lama seperti apa, pakai baju lama, biasanya yang biasanya dari bangun, mandi, pakai baju, makan dan lain-lain cuma setengah jam, ini 1,5 jam udah. Itu kan sinyal lah sebetulnya Bu ya. Kalau kita paksakan pun pasti apapun yang disampaikan oleh gurunya hilang tuh pasti itu. Jadi saya udah bilang, oke, ya udah nggak apa-apa, nggak usah izin, nggak usah belajar, tapi saya bilang oke, tapi kita ngerjakan tugas. Kamu ayah kasih waktu untuk main dulu, refreshing dulu, terserah ngapain aja, tapi jam sekian sampai jam sekian kita kompensasi tadi kamu nggak masuk sekolah. Oke, seperti itu. Oke. Ya. Begitu sih boleh. Oke. Makasih Kak Ganes. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yenilo. Ada contoh case orang dengan kepribadian steadiness, kemudian karena terpengaruh dengan pola asuh keluarga yang papanya suka marah dengan suara keras, ngamuk, maka mengakibatkan orang tersebut jadi sering gampang terpancing emosi. Ada saran nggak Pak, solusinya mesti bagaimana supaya dapat jadi sabar dan emosinya stabil? Ya, oke. Jadi memang anak-anak dengan tipikologi steadiness itu mereka memiliki kepribadian yang stabil sebetulnya. Nah, ketika memang tadi kapan sih karakter ini bisa terbaca secara jelas di manusia? Itu rentan umurnya dari usia 10 sampai dewasa. Jadi udah mulai akan kelihatan DISC itu di usia 10 tahun nih. Kalau kita ngeraba-raba ya, nggak pakai alat ukur. Tapi kalau kita pakai alat ukur dari kecil udah bisa. Tapi kan kalau kita pakai manual ya, pakai ngukur, oke, steadiness itu stabil, tenang, konsisten, tapi nggak bisa di pressure. Itu kan secara manual ya. Nah, untuk anak-anak memang rentan usia 4 sampai 10 tahun ini faktor pola asuh itu sangat dominan sih, Bu Olive. Artinya apa? Artinya memang kita sebagai orang tua ketika memiliki anak di rentan usia 4 sampai 10 tahun, kita harus agak berhati-hati nih, agak sadar tadi ya, agak mindful bahwa oke, apa yang kita lakukan, apa yang kita akan sampaikan itu secara tidak sadar atau pikiran bawah sadarnya dia akan nge-capture, akan menangkap, dan akan diterima sebagai, oh ini loh contohnya. Apalagi orang steadiness itu adalah contoh yang baik. Artinya mereka itu kayak mesin fotokopi. Jadi ketika karakteristik ayahnya dominance, dia itu kan steadiness. Dia tetap punya steadiness, tapi oke, berarti aku ketika bertemu sama orang harus marah-marah karena ayahku tipikalnya pemarah misalkan nih. Ini yang terjadi baru aja 3-4 hari lalu kami temui, ibunya penasaran, anakku itu apa ya? Aku ngerasa anakku itu dominan, tapi pas dites akhirnya kok steadiness ya. Nah, kita gali, kita ajak bicara pelan-pelan tuh orang tuanya. Iya sih, ternyata ibunya itu tipikalnya itu kemarin tes ibu dan anak ya, ibunya itu dominan, akhirnya ibunya suka marah-marah seperti itu. Nah, jadi akhirnya anak itu mengcopy, meniru perilaku ibunya. Jadi temennya itu suka marah-marah, suka maki-maki seperti itu. Nah, kejadiannya itu anaknya tesnya kemarin tuh usianya 13 tahun. Ibunya merasa kewalahan nih. Nah, ketika kita flashback, ibunya sadar, iya sih, salah aku sih, aku terlalu emosional. Akhirnya ketika anak salah dikit, kayak otoritatif ya. Jadi anak melakukan salah, kamu tuh gimana sih salah, bla 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 bla. Nah, jadi dia beranggapan mengkopinya, oh berarti ketika orang salah
itu dimarahin. Nah, akhirnya ketika temannya salah dimarahin, Marahin. seperti apa. Nah, karena apa? Dia copying, dia mengcopy seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika memang sudah terlanjur, ketika sudah terlanjur lewat dari 10 tahun, yang harus kita lakukan adalah kita mengubah diri kita dulu sebetulnya. Ya. Nggak bisa kita ngubah anak kita. Misalkan nih kita tetap mengubah anak, ya mungkin dia berubah, tapi ketika kita nggak berubah, dia ngopi kita lagi, ya sama aja. Yang kita lakukan adalah kita ubah diri kita dulu. Oke, kita dominance. Oke, nggak apa-apa kita dominance, tapi ketika ke anak, kita harus lebih asertif, kita harus lebih pelan-pelan. Kita tahu anak kita steadiness, berarti dia nggak bisa di pressure, nggak bisa dikerasin. Oke, kita coba bicara pelan-pelan. Nggak apa-apa sih kita marah, misalkan nih, kan ada banyak pertanyaan sih Bu Olive. Mas Ganes, boleh nggak sih kita marah sama anak? Boleh. Nggak ada yang melarang orang tua nggak boleh marah sama anak seperti itu. Yang nggak boleh adalah kasar. Beda ya Bu Olive ya, antara marah dengan kasar seperti itu. Marah artinya ketika anak itu mempunyai kesalahan, silahkan kita tegur. Kalau saya sih mengajarkannya 3+1. Artinya apa? 3 kali warning, 1 kali silahkanlah itu marah-marah seperti itu. Jadi jangan langsung 1, jangan langsung anak salah kita marah-marah. Dia bingung loh apa nih? Kita kasih aja. Iya, nggak masuk, malah dia kesal, dendam, benci seperti apa gitu. Jadi itu yang terjadi. Kayak saya, anak-anak saya dia melakukan kesalahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, keempat saya tinggi tuh. Saka. Dia langsung tuh, iya, aku tahu. Udah, dia nggak ngulangi lagi seperti itu. Jadi ketika kita mau mengubah sebuah perilaku anak kita, pastikan dulu sumbernya atau pastikan dulu asal muasal perilakunya tuh kita bisa atasin dulu. Kalau misalkan kita sadar, oke, ini gara-gara aku nih, pola asuhku nih, coba diubah dulu pola kita, diubah dulu cara kita berkomunikasi sebelum kita ubah anak kita. Seperti itu sih Bu Olive. Oke Kak, sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi malah kadang-kadang mungkin ke depannya kita perlu juga istilahnya blending gitu ya Kak. Kadang kita jadi orang, misalnya ngadepin anak influencer ya, kita mesti agak influence gitu kali ya Kak ya. Lebih kayak gini sih Bu. Jadi ketika kita menghadapi anak influence, anak influence itu kan cara belajarnya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa, kita udah tahu nih. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam polanya dia, tapi juga jangan kita menjadi influence. Akhirnya kita juga bingung diri kita nanti apa ya, nggak apa-apa. Tapi minimal kita menggunakan caranya dia. Kayak tadi si Saka yang influence yang dia nggak teratur ya, gitu ya udah. Oke, maunya apa seperti itu. Kita fasilitasi dia, kita coba kasih arahan dia, kita kasih ajak bicara. Jadi saya sih selalu bilang sama dia, Saka sadar, Saka makan dengan sadar, Saka bermain dengan sadar. Iya aku sadar. Jadi kayak gini, beberapa bulan terakhir dia itu makannya itu nggak teratur Bu. Maksudnya nggak teratur tuh udah sarapan, terus jam 8 sarapan, jam 9 minta makan, jam 11 minta ngemil. Jadi dalam sehari itu makannya itu sampai 7-8 kali lah seperti itu kan ya. Saya bilang, Saka, ini nggak baik. Saka makan secara sadar, Saka nikmati dulu makannya. Nah, itu kan butuh proses tuh. Jadi sekarang itu dia bilang, aduh, Saka lapar nih. Itu tadi Saka tuh nggak makan dengan sadar sih ya. Jadi Saka lapar tuh gitu. Jadi kita tetap ajarkan ke dia tentang kesadaran. Tapi sebelum kita ngajarkan ke anak, sebaiknya kita dulu nih yang melakukan itu. Jadi anak-anak itu akan mencontoh sih. Jadi kan apalagi anak-anak usia di bawah ya 4-10 tahun itu kan mereka akan mengcopy perilaku, mengcopy sikap yang ada di orang tuanya. Nah, tugas kita adalah bagaimana memberikan contoh copying yang baik terhadap anak-anak kita seperti itu. Jadi supaya menjadi sabar dan stabil, kita harus menjadi sabar dan stabil dulu. Kalau anaknya masih usianya 4-10 tahun atau at least sebelum 15 tahun. Nah, karena kan batas kita sebagai orang tua mempengaruhi, memberikan influence ke anak itu kan sampai 15 tahun.
lepas dari itu pengaruh eksternal tuh, pengaruh teman-teman segengnya, pengaruh teman-teman sosial medianya, itu yang paling banyak seperti itu. Jadi ini yang terjadi ketika kita mau membantu anak, coba kita menjadi lebih sabar, lebih stabil. Itu salah satu contoh saya sih, Bu. Jadi saya itu dulu orangnya nggak sabaran, Bu Olive, seperti itu. Jadi beberapa tahun terakhir itu baru dari tahun 2015 lah saya pelan-pelan. Dulu itu saya kalau ngomel itu merepet tuh, Bu. Gitu. Tapi kan saya tahu tuh, duh ini nggak baik nih, saya nggak baik. Akhirnya coba tuh berubah. Susah memang seperti itu. Apalagi saya ingat saya punya pola asuh, saya dibesarkan oleh keluarga yang memang cukup demanding, kemudian juga keras, kemudian juga menekan seperti itu. Saya paham sih. Oke, saya tahu nih background saya seperti ini. Nah, tapi saya berubah pelan-pelan. Ada support system dari istri, ada support system dari anak-anak juga seperti itu. Memang tidak mudah sih, Bu Olive, tetapi yang harus diubah adalah bagaimana kitanya dulu sebelum kita mengubah anak kita seperti itu. Oke. Berarti ini nyambung, ada pertanyaannya, Kak. Gini, jadi kalau watak, karakter, dan perilaku saya memang dominan, bagaimana cara saya mengkomunikasikan ke lingkungan yang tidak mau menerima saya yang memang tidak mungkin berubah? Oke. Lingkungannya tidak mau berubah itu kan faktornya banyak ya, Bu Olive. Apa yang terjadi? Apakah memang lingkungannya itu kalau ini lingkungannya, kan saya nggak tahu. Kalau ini lingkungannya pekerjaan, ya kita harus berdamai seperti itu kan ya. Mau nggak mau kalau sudah di dunia pekerjaan kita harus berdamai. Ini ada case lagi kemarin, sempat tuh kita assess di sebuah perusahaan, ada karyawan head of marketing komunikasi di perusahaan yang cukup terkenal. Dia cerita ke kami, Mas, terima kasih ya. Jadi saya tahu nih, saya itu orangnya dominan seperti itu. Semuanya menunjukkan dominan dari watak, karakter, perilaku dominan. Tetapi saya sadar, ketika saya dominan, staff saya, bawahan saya akan kabur. Tim saya nggak bisa kuat. Akhirnya apa? Akhirnya saya menggeser. Oke, untuk beberapa hal saya harus dominance. Saya harus tegas, saya harus cepat. Target, saya harus dominance. Tapi untuk mengkomunikasikan, untuk pendekatan, untuk bagaimana kita membangun rapport and building ke staff saya harus menjadi orang yang lebih influence dan agak steadiness seperti itu. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah Mas, saya bisa tuh staff saya yang tadinya nggak suka sama saya sekarang mulai terbuka, mulai curhat ke saya seperti itu. Karena apa? Karena saya tahu nih kalau saya tetap di poin saya, di diri saya yang dominan seperti ini, kelar nih kerjaan saya bakalan berantakan di tim saya, nggak bisa achieve target dari perusahaan. Nah, saya sebagai pemimpin saya harus berubah seperti itu. Nah, itu konteksnya di dalam pekerjaan. Nah, tetapi kalau konteksnya di dalam sebuah pertemanan, ya tergantung. Ketika memang pertemanannya itu suportif, dan memang ketika kita dominas itu mereka malah menjauh, ya kita harus coba untuk sedikit menurunkan tensi dominans kita seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita lihat lingkungannya seperti apa. Tetapi kalau lingkungannya kita nggak bisa mengubah lingkungannya, ya sudah tinggalkan saja sih gitu sih, Olive. Jadi tergantung lingkungannya yang mana nih gitu. Karena kalau lingkungannya dengan anak kita, ya kita yang harus berubah seperti itu. Karena saya tipikalnya itu influence dominance kan. Jadi saya itu demanding anak-anak, tapi kan nggak boleh demanding kan. Oke, saya tahu tuh nggak boleh demanding. Akhirnya saya menurunkan ekspektasi pelan-pelan seperti itu. Kayak di kakak, saya tahu tuh kakak kemampuannya bagus, tapi kan saya nggak boleh mentang-mentang kakak bagus. Akhirnya saya paksakan di sekolah yang memang dia kemauan saya seperti itu. Tapi udah deh, kita akhirnya diskusi, saya turunkan ekspektasinya. Nah, begitu sih Bu Olive cara kita bagaimana menyikapi karakteristik kita
untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial kita seperti itu. Oke. Terus nih ada pertanyaan dari Bu Curiah. Apa turning point Kak Ganes memilih bidang behavior analysis? Turning point-nya waktu saya ketemu sama Mas Sarlito. Waktu itu gini Bu Olive, sebenarnya tuh tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 sampai tahun 2007 itu gagap Bu Olive. Jadi saya itu nggak bisa berani ngomong di depan gini gitu. Saya kalau bicara kayak ada yang nggak keluar gitu, seperti itu. Nah jadi saya ketemu sama Mas Sarlito, kemudian saya ketemu sama ikut pelatihannya waktu itu Mas Adi Gunawan seperti itu. Saya tahu oke, kayaknya menarik ya dunia ini ya seperti itu ya. Kok bagus ya ininya ya bisa membuat saya berubah tuh yang tadinya saya agak gagap dalam berbicara, sekarang saya sudah mulai agak bisa keluar nih seperti itu. Ya muncullah mendalami behavior analysis ini sembari membantu orang. Pertama kali saya bantu orang, dia sama saya bisa kok seneng ya membantu orang lain ya. Nah, sampai sekarang seperti itu sih, Bu Olive. Oke Kak, kayaknya udah semua nih. Mungkin dari Kak Ganes ada yang mau disampaikan untuk closing statement? Baik, sebetulnya kalau closing statement itu gini Bu, tidak ada kepribadian atau personality yang baik atau buruk sebetulnya. Yang namanya kepribadian itu sifatnya netral, dominance, influence, steadiness, compliance itu sifatnya netral. Nah, tetapi yang membuat berbeda adalah bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang membuat kita menjadi bermasalah, yang membuat kita menjadi ada gangguan itu karena kita dalam mengaplikasikannya itu kurang sesuai dengan norma-norma atau dengan nilai moral yang ada di masyarakat. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan mengubah kepribadian kita, tapi kita mengupgrade, kita mengeluarkan kepribadian kita versi terbaiknya dari diri kita. Begitu sih, Bu Olive. Oke. Jadi kalaupun nanti ada yang ingin mendalami tentang parenting dan lainnya, di sini ada jadwalnya, ada kelas online-nya Biometrik Indonesia. Ada kelasnya juga ya Kak ya? Iya, ada kelas-kelasnya. Minggu besok ada kelas self healing yang akan diisi oleh beberapa teman. Kemudian ada hari Rabu besok ada diskusi tentang pilot talk, itu gratis kok, silahkan cek aja IG-nya biometrik_ID untuk melihat jadwal-jadwal kelas-kelas dari Biometrik Indonesia seperti itu. Insya Allah kita setiap bulan akan mengadakan kelas-kelas yang berhubungan dengan parenting, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan dunia korporasi atau bisnis terkait kesehatan jiwa dan mental. Begitu sih Bu Olive dari saya. Mungkin ada yang informasi lainnya Kak, kalau mau tes bakat gitu Kak? Kalau mau tes bakat bisa juga di Biometrik Indonesia. Di sini ini yang paket ibu dan anak, ini yang psikolog kami. Jadi di Biometrik Indonesia ada layanan konseling online dengan psikolog-psikolog kami, ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan. Tinggal apapun masalahnya nanti di report, kami ada form assessment awal dulu sebelum nanti kita draft ke psikolog-psikolog Biometrik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di IG-nya Biometrik Indonesia, Bu Olive, seperti itu. Kalau ini kan tes minat bakat seperti itu. Silahkan dicek di IG-nya Biometrik Indonesia. Dan begitu, Bu Olive. Yang perlu dites itu juga orang tua ya, Kak ya? Biar nyambung. Oleh karena itu yang tadi ada tes untuk ibu dan anak, Bu Olive. Karena kan yang mayoritas yang banyak mendampingi anak itu kan ibunya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Ganes atas sharingnya siang ini.
Saya akan share screen sebentar. Teman-teman nanti jangan lupa untuk isi feedback form yang akan disampaikan oleh admin di WA Group. Nanti kalau masih ada pertanyaan dapat kirim email ke finedu.id@gmail.com. Sertakan nama, hal yang ingin ditanyakan, dan tahu acaranya dari mana. Jangan lupa untuk join WhatsApp grup kami, yaitu di bit.ly/sahabat FE2. Di WhatsApp grup ini akan ada info-info tentang acara-acara yang diadakan oleh IFEK. Dan setiap hari Rabu kami adakan promo day. Promo day ini jam 8 sampai jam 5 sore. Seharian itu kita mempromosikan teman-teman yang ada di situ, membantu dalam masa pandemi ini. Mungkin ada yang butuh penghasilan tambahan, jadi kita gelar jualan tuh di hari Rabu, tapi hanya hari Rabu aja. Hari lainnya kita close satu arah gitu ya. Jadi nanti ke depannya kita akan ada discuss day khusus untuk mendiskusikan atau ada tanya jawab tentang masalah keuangan di situ. Dapat juga join Telegram kami di t.me sahabat Finedu. Follow juga Instagram kami di finedu.id. Dan bagi yang belum sempat lihat acara-acara kami selanjutnya, dapat lihat di sini di Finedu Indonesia. Ini ada rekaman dari video-video yang sebelumnya. Kami sudah mengadakan acara sejak bulan Maret, dan itu rutin setiap hari Sabtu pukul 13 sampai 15. Semua sini ada rekamannya. Nah, ini jangan lupa isi feedbacknya di bit.ly feedback 14 November event. Oke, untuk next event minggu depan ini tentang saham yang akan dibawakan oleh Pak Doni Prabawa, Stock and Option Strategist, founder dari Profit Guide Institute. Judulnya saham tidak harus tapi wajib, gitu ya. Pendaftarannya dapat di sini bit.ly/IFEK 21 November 2020. Ini juga akan diberikan di WAG. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari Sabtu siang ya. Semoga hal yang kami sharingkan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya.